Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Sekarang kita masuk pada penyelesaian persamaan suku banyak. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor suku banyak. Sekarang bagaimana kita akan menyelesaikan persamaan suku banyak ini. Teknik atau caranya sebetulnya hampir sama pada saat kita memfaktorkan. Nah, kalau misalnya kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk suku banyak ini, atau bisa juga soalnya nanti dikatakan bukan menentukan himpunan penyelesaian, tapi tentukanlah akar-akar dari suku banyak berikut ini. Itu sama saja. Maka caranya sama dengan waktu kita memfaktorkan kemarin. Maka akan saya buat dulu. Ini bentuknya adalah kita seperti pemfaktoran biasa, seperti yang kemarin dilakukan itu. Maka ini menjadi 2x kuadrat. Di sini saya ngambil x. Nah, kemudian di situ 3, min 3 itu saya ngambil di sini 3. Karena kata kunci berikutnya saya melihat ini. Setelah 2x pangkat 3, langkah berikutnya kita lihat 5x kuadrat. Nah, kalau di sini min 3, saya ngambil 3 di sini 1, saya ngambil di sini plus. Harapan saya apa? Supaya kalau saya kalikan dengan 2 ini mendekati ini. Kalau di sini plus berarti di sini harus apa? Min. Oke. Sekarang kita cek dulu. 2x kuadrat kali x itu x pangkat 3 sudah terpenuhi. Nah, ini saya tulis dulu di sini 2x pangkat 3. Oke, sudah terpenuhi. Kemudian ini kali ini itu adalah plus 6x kuadrat. Padahal yang diminta berapa? 5x kuadrat. Supaya menjadi 5x kuadrat, di sini harus min x kuadrat. Supaya min x kuadrat, saya sudah punya x. Maka di sini harus berapa? Min x. Ya, betul. Nah, kita cek berikutnya. Ini ke sini, itu berarti ini terpenuhi ya. Oke, terpenuhi. Ini ke sini min 3x, kemudian ini ke sini min x, berarti ini sudah min 4x. Ini juga terpenuhi. Kemudian ini kali ini adalah min 3, yang ini juga sudah terpenuhi. Nah, berikutnya kita masih punya 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Ini yang harus kita faktorkan. Maka kalau kita faktorkan menjadi apa? 2x x kemudian 1, ini 1, kemudian di sini min, di sini plus, supaya mendapatkan min x. Nah, berikutnya tadi dikatakan kita kalau pada saat pemfaktoran selesai, ini ketemu faktor-faktornya. Tapi karena diminta himpunan penyelesaiannya, kita selesaikan begini. 2x ditambah 1, ini samakan dengan 0, ini sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti 2x sama dengan min 1, x-nya sama dengan berapa? Min setengah. Yang ini didapat dari x min 1 sama dengan 0, maka ketemu x-nya sama dengan 1. Nah, yang ini tadi itu adalah x, di mana nih saya tulis? X plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya ketemu sama dengan min 3. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan dari yang paling kecil, berarti min 3, min setengah, 1. Nah, sampai di sini dicarinya. Kalau pada saat mencari faktor kemarin cukup ini, dan ini, gitu ya. Nah, sekarang diminta himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya itu sampai ini. Nah, yang berikutnya, yang kedua, soal yang kedua, kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya juga. Maka saya juga akan memfaktorkan ini. Kalau ini kita faktorkan, saya buat di sini adalah x kuadrat, di sini x. Nah, kemudian di sini kita lihat min 2. Min 2 itu bisa 2 kali min 1, min 1 kali 2 gitu ya. Nah, karena di sini langkah berikutnya dilihat ini, yang dicek ini min 6, maka saya buat sini min 2. Berarti di sini berapa? 1. Oke. Berikutnya, sudah cek ini x pangkat 3. Oke, terpenuhi ini. Ini terpenuhi. Kemudian ini kali ini min
2x kuadrat. Yang diminta adalah 6x pangkat 2. Kita baru punya min 2x pangkat 2. Supaya menjadi min 6x kuadrat, di sini harus berapa? Min 4x kuadrat. Sudah punya modal x, supaya menjadi min 4x harus dikalikan dengan min 4x. Ini tadi plus. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ini kali ini, min 4x kali min 2 itu adalah 8x. Kemudian ini kali ini itu adalah x. Kalau kita tambahkan berarti menjadi 9x. Ini terpenuhi, ini terpenuhi. Oke. Lanjut, berikutnya. Ini kali ini itu min 2. Nah, berikutnya kita akan mencari yang dari x kuadrat. Kita akan mencari dari yang x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Ini tadi, ini bisa langsung kita faktorkan pakai pemfaktoran biasa. Nah, sekarang kita lihat x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. 1 itu berapa kali berapa sama dengan min 4. Nggak ada yang bisa memenuhi. Maka, mau tidak mau, kita menggunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Ya, pakai rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Maka menjadi min B, ini B-nya berarti 4 plus minus akar B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Saya ke sini menjadi ini ke sini ya. 4 plus minus akar 16 dikurangi 4 itu 12 per 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, menjadi 4 plus minus 12 itu adalah 2 akar 3. 2 akar 3 per 2. Atau kalau disederhanakan 2 plus minus akar 3. Nah, berikutnya, kalau yang ini tadi, yang ini berarti jadi X sama dengan 2. Maka saya bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Kita urutkan dari yang paling kecil berarti 2 dikurangi akar 3. Kemudian yang ini sama dengan 2. 2 ditambah, koma ini 2 ditambah akar 3. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang diminta. Sampai ke sini. Berikutnya, kita akan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Kalau misalnya X1 dan X2 itu merupakan akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C-nya adalah bilangan real, maka akan berlaku ini. X1 ditambah X2 itu B per A. B-nya mana? Ini B. Ini A-nya ini. Kemudian kalau X1 akarnya dikalikan, itu hasilnya adalah C per A. Ini. C per A. Jadi diingat X1 ditambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 itu adalah C per A. Sekarang kita lihat. Ada soal seperti ini. X kuadrat ditambah 4X dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan X1 ditambah X2. Ini bertindak atau berlaku sebagai A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Maka kalau X1 ditambah X2 itu adalah rumusnya min B per A. Maka ini menjadi min 4 per 1 sama dengan min 4. Berikutnya, X1 kali X2 itu adalah C per A. C-nya berapa? C-nya adalah min 12. A-nya 1 sama dengan min 12. Nah, berikutnya, ini diminta 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini bisa kita sederhanakan dengan menyamakan penyebut, maka saya bisa tuliskan adalah X1 dikalikan silang. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kali ke sini. Maka X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 dikalikan dengan X2. X1 ditambah X2 tadi kita sudah punya di sini min 4.
dibagi X1 kali X2 sudah punya juga, min 12, maka sama dengan 1/3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Berbeda dengan ini tadi ya. Berbeda di sini karena ada kuadratnya. Sama, ini kita samakan penyebut dulu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kuadrat dikalikan X2 kuadrat. Nah, di atas itu adanya adalah X1 ditambah X2. Tapi yang di sini diminta adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sementara X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu tidak sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, hati-hati loh ya. Hati-hati. Karena kalau X1 ditambah X2 kuadrat, itu kalau kita buka menjadi apa? X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, padahal yang diminta di sini adalah yang diminta itu hanya ini. Hanya ini. Nah, hanya ini. Nah, karena yang diminta hanya itu, maka ini harus dibuangkan ini. 2X1 kali X2-nya harus dibuang. Maka, saya bisa mengatakan di sini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu, berarti ini dibuang ini, dikurangi ini. Maka saya bisa mengatakan adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi X2 X1 kali X2 dibagi dengan, ini bisa satu. Nah, kalau ini boleh. Ini dikeluarkan begini boleh. Nah, ini baru boleh. Jadi, berikutnya yang sudah kita punya tadi, X1 ditambah X2 itu adalah min 4. Min 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2-nya adalah min 12 dibagi dengan X1 kali X2-nya min 12, berarti min 12 dikuadratkan. Di sini menjadi 16 ditambah 24 dibagi dengan 144. Sama dengan berapa sih? 40/144. Kalau disederhanakan, sama-sama dibagi 8, ini dibagi 8 berarti 5, ini dibagi 8 sama dengan 18. Oke. Nah, begitu. Ini kurang lebih yang diminta. Misalnya kamu bilang gini, Bu, boleh nggak sih Bu sebenarnya kalau ini itu saya menyelesaikannya pakai pemfaktoran begini, Misalkan gini, X ini X, terus di sini berapa? Berarti 6, 2, di sini plus, di sini min. Ya nggak? Gitu kan? Terus ketemu berarti X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 6. Boleh-boleh saja kalian lakukan ini gitu ya. Misalnya berarti sebenarnya hasilnya akan sama. X1 ditambah X2 berarti sama dengan apa? 2 dikurangi 6 kan ya, sama dengan 4. Hasilnya sama ini, min 4. Nah, X1 kali X2 sama dengan 2 kali min 6. Sama dengan berapa? Min 12. Hasilnya juga sama. Gitu. Terus, berikutnya kalau misalnya 1 per X1 ditambah 1 per X2 berarti sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 6 gitu kan, berarti sama dengan berapa ini? Jadikan 6, 3 per 6 dikurangi dengan 1 per 6 sama dengan berapa? 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3, sama. Boleh, ini juga caranya begitu sama saja gitu ya. Tapi permasalahannya ini kebetulan pangkat 2, kalian gampang untuk memfaktorkannya. Nah, bagaimana nanti kalau ketemu yang pangkat 3 itu kalian untuk memfaktorkan saja sudah butuh waktu gitu ya. Kita lihat contoh yang untuk yang pangkat 3. Nah, untuk yang pangkat 3, X1 kali X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Ini
dari B-nya ini, A-nya ini. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Ini C-nya, ini A-nya. Nah, karena HB pangkat 3, jadi konstantanya adalah D. X1 kali X2 kali X3 itu min D per A. Bu, bagaimana kalau nanti pangkat 4? Sama saja, nanti A, B, C, D, E akan berlaku begitu. Nilainya min plus lagi, gitu ya. Kita lihat ini contohnya misalkan sekarang. Nah, ini ada X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau misalnya kita mau mencari pakai difaktorkan, bisa saja, tapi kadang butuh waktu juga, gitu ya. Nah, kadang-kadang akar-akarnya itu tidak selamanya dalam bentuk X1, X2 maupun X3. Bisa saja dilambangkan gini, alfa, beta, gamma, bisa jadi. Maka tidak usah bingung, ini juga tetap sama saja gitu ya. Ini rumusannya sama senilai dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, itu sama dengan apa? Tetap min B per A. Nah, sekarang kalau kita lihat min B per A-nya, B ini A-nya ini, A-nya berarti 1, ini B-nya, ini C-nya min 1, ini D-nya adalah min 2. Maka min B per A menjadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Berikutnya, alfa kali beta ditambah alfa kali gamma ditambah beta kali gamma, tadi rumusnya apa? C per A. C-nya di sini adalah min 1 per 1. Maka sama dengan min 1. Nah, sekarang ini tidak ada di dalam rumusan tadi. Tadi rumusannya kan ada 3 ya. Alfa tambah beta tambah gamma, atau yang ini, atau alfa kali beta atau kali gamma, atau X1 kali X2 kali X3. Nah, bagaimana caranya ini? Kita cermati gitu. Ini ada unsur yang sama, alfa, beta, gamma. Ada alfa, di sini ada alfa, beta, gamma. Di sini ada alfa, beta, gamma. Kalau saya keluarkan alfa, beta, dan gamma, maka yang di sini tinggal apa? Ini udah saya keluarkan semua. Karena di sini ada kuadrat, berarti di sini sisanya tinggal apa? Alfa. Oke. Nah, yang kuadrat di sini betanya. Kalau saya sudah keluarkan alfa, beta, gamma, di sini tinggal apa? Beta di sini. Ditambah, sini gamma udah dikeluarkan 1, berarti di sini gammanya sudah dikeluarkan 1, berarti tinggal gamma di sini. Oke. Nah, sekarang rumusan alfa, beta, gamma itu apa? Boleh dituliskan alfa, beta, gamma tadi adalah min D per A. Min D per A. Alfa tambah beta tambah gamma tadi adalah min B per A. Maka di sini min D per A, D-nya adalah min 2. D-nya min 2, ya kan? D-nya min 2 per 1. Terus dikalikan dengan B-nya adalah B-nya 2. 2 per min. Ini min 1. Oh, ini karena D-nya juga min, maka ini jadi plus. Maaf. Ini D-nya kan min 2. Min 2 kali min jadi plus. Maka di sini menjadi min 4. Oke. Itu berikutnya sekarang kita diminta menentukan 1 per alfa ditambah 1 per beta ditambah 1 per gamma. Caranya bagaimana? Sama, disamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut bentuk seperti ini, caranya adalah kita lihat di sini alfa, di sini beta, ini dengan ini dikalikan ke sini. Atau cara gampangnya gini, yang tidak ada di sini apa sih? Beta, gamma. Maka saya tulis di sini. Di sini saya tulis beta kalikan gamma ditambah. Di sini ini beta, yang tidak ada berarti apa? Alfa dan gamma. Nah, di sini yang tidak ada apa sih? Yang tidak ada adalah alfa beta. Alfa beta dibagi ini yang bawah kalikan semua. Alfa kali beta kali gamma. Oke. Nah, ini sama saja yang sudah kita cari tadi di atas, ini yang sudah kita cari di B, bagian B. Kita ketemu adalah min 1 per
Nah, kita cari alfa kali beta kali gamma itu tadi ini sama dengan ini. Berarti berapa? 2. Maka ini ketemunya sama dengan min setengah gitu. Nah, sama aja kalau misalnya, Bu, boleh nggak Bu saya dengan cara memfaktorkan seperti tadi. Saya faktorkan dulu yang yang bentuk itu boleh saja, amat sangat boleh. Tapi repotnya nanti kalau kalian memfaktorkannya saja membutuhkan waktu lama, itu yang menyebabkan membuang-buang waktu. Sudah ada rumusan yang jauh lebih cepat. Kamsahamnida, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Kita kembali ketemu nanti di topik-topik selanjutnya. Tetap semangat!